Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini Waalaikumsalam bersama warahmatullahi. Bang Azahari Pinkarosia dalam program acara Satu Meja atau Sabuah Meja, dan kita hari ini akan berbincang sejenak menggali informasi lebih dalam tentang Bang Azahari. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar wabarakatuh. sehat? Alhamdulillah, jero. Ini sekali ditemui sekarang ini. Lagi Bang Azahari, bagaimana perjalanan Abang sampai ke detik ini sehingga sukses seperti ini? Bisa berbagi cerita sedikit? Aduh, kalau bicara sukses sebenarnya ketika saya di Amerika dulu, Mhm. 2004, Iya, 2005, saya sempat mempengaruhi beberapa teman tentang pola pikir mereka, karena mindset. mindset Iya, mereka. Karena orang Amerika itu kan terlalu mendewakan pikirannya. sambil ngopi Bang ya. Siap. Terpancing juga nih. Iya, saya kopi dekegan yang punya Abang ya. Kopi sendiri, dari kebun sendiri, Racik dikutip sendiri, sendiri, racik sendiri. ini tempatnya. Ya, Iya, ini sipon. Nanti kita sipon. akan praktekkan Iya, bagaimana cara meracik kopi yang top iya markotop. kena. Siap, siap. Jadi saya sampaikan sama mereka, eh, kita pernah tidak melihat ada orang yang pertama latar belakangnya anak orang kaya, Mhm, pendidikannya lumayan bagus, mhm. dan kinerjanya juga cukup baik. Iya, Tetapi dalam kehidupan sehari-harinya mereka gagal. gagal. Dan di lain sisi kita juga pernah melihat bahwa ada orang yang latar pendidikannya mungkin SD tidak tamat, Mhm, kemudian anak orang miskin, miskin. kemudian etos kerjanya juga biasa-biasa saja. Iya, Tetapi dia menjadi seorang pengusaha sukses. sukses. Apa Ya, rahasianya? apa sebenarnya? Kan itu. Apa rahasianya Bang Nah, Azahari? apakah Heeh. karena kita anak orang kaya, apakah Mhm, karena kinerja kita bagus, atau mhm. karena memang pendidikan kita tinggi? Tinggi. Ya, Iya, ternyata tidak, tidak. ya kan? Betul. Nah, berarti kan mereka sampaikan ada prim cause, penyebab utama. Mhm. Bagi kita Muslim, siapa penyebab utama itu? Iya, Itulah namanya Allah Allah SWT. SWT. Mhm. Jadi kondisi Bang Azhari hari ini seperti ini bukan Iya, karena Bang Azhari pinter, anak orang kaya, latar belakang kinerja bagus, tidak. Ini lebih kepada karena sayangnya Rabb kita kepada kita. iya, betul. Itu yang menyebabkan, ya Mhm. kan, mungkin garis tangan kita hari ini, nasib kita berbeda dengan saudara-saudara kita yang lain yang mungkin hari ini nasibnya kurang beruntung. Iya, betul. Yang penting kan kita harus ada kemauan pasti ada jalan. Bang Insyaallah. Azhari, boleh dicerita sedikit latar pendidikan Abang? Kalau latar pendidikan, Heeh. SD sudah pasti, Iya pasti. ya, SMP, SMA, S3 pasti ya. Mhm. Kemudian setelah cita-cita saya gagal yang pertama Mhm. menjadi salah seorang perwira TNI, Iya. akhirnya Mhm. waktu itu saya kerja mocok-mocok, Bang. Ya, Mocok-mocok. kerja Mhm. mocok-mocok. Kemudian juga dengan sedikit ilmu yang ada waktu SMA, saya waktu itu alhamdulillah eh, sedikit jago di Iya ya, matematik, untuk matematika, fisika, ya kan? ilmu hitungan ya. Ya, hitung-hitungan. Dasar. Kemudian bahasa Inggris juga waktu itu masih bagus. Iya iya iya. Kemudian ada sedikit keterampilan bela diri waktu Iya itu. iya betul. Nah, Heeh. akhirnya saya mencoba bangkit. Mhm. Waktu itu saya masih tinggal di Kruku. Mhm. Saya buat les kecil-kecilan dengan anak-anak remaja masjid. Itu berbentuk sekolah atau bagaimana Bang Azhari? Itu privat. Privat. Ya, Iya. privat. Dari Privat. situ Abang bangkit. Ya, Mhm. saya bangkit dari situ. Mhm. Ya, setelah saya jatuh, hilang cita-cita saya Iya. coba bangkit dari sana. Jadi ada anak-anak yang kelas 3 SMA waktu itu, kelas Mhm. 2 SMA, saya kasih privat, bahasa Inggris, Inggris, matematik, ya. fisika, sampai mengajar ilmu bela diri karate. Karate. Nah, Bang Azhari, itu kan saya lihat latar belakang Anda kan SD, Ya, sarjana teknik, ya, kemudian mengambil magister di salah satu universitas. ya. Itu bagaimana Abang mengelola satu manajemen? Anda kan bukan dari background SI. Itu Ya, bisa diceritakan sedikit? ya, ini tidak terlepas dari Pengalaman. pengalaman waktu itu kerjanya mocok-mocok. Iya, SI. Ya kan, kerja mocok-mocok, jadi kuli bangunan. Iya, iya. Akhirnya saya mencintai ilmu sipil. Jadi Mhm. waktu itu di Kruku ada namanya pabrik H2O2. Punya ASEAN, ASEAN. ASEAN waktu itu. Jadi saya sempat bekerja di sana. Saya pikir waktu itu saya dipekerjakan di mana gitu. Mhm. Ternyata sampai di lapangan saya hanya dikasih
besi berani sama sapu. Magnet sama kasar. Iya, sama sapu. Ternyata OB-nya ya. Betul. OB betul banget. Ya, kalau bahasa keren OB-nya. Betul Bang. Betul, OB. Bang. Jadi Iya, kenangannya indah banget. iya betul. Saya pikir kan kerja di proyek keren ini. Ya kan ternyata udah kerja Bang Sari, Bang Sari di ASEAN. biasa Nggak tahu kita OB-nya. Lagi Bang. Jadi di saat orang habis ngikat besi, puntungan-puntungan kawat itu akhirnya saya disuruh kutip itu. Nah, kemudian ketika mau kita ngecor kan harus bersih dari debu, dari apa pasir, itu sapu pakai sirok suruh ambil. Ya. Jadi itulah pengalaman baru lagi. Ya. Ketika suatu hari manajemen dari subkon waktu itu keluar semua, sedangkan dari mainkonnya itu waktu itu dari Swedia. Datang orang Swedia ngecek ke lapangan. Jadi ketika subkonnya tidak ada, hanya ada seorang pengawas lapangan waktu itu alumni Unimal, kakak itu saya ingat sekali. Jadi ketika si bule itu datang, dia inspeksi lapangan secara mendadak seperti itu, dia marah-marah. Karena subkon yang bertanggung jawab di lapangan tidak ada. Hanya ada seorang representatif, itu pun beliau lemah dari segi bahasa Inggris waktu itu. Akhirnya karena waktu itu saya ada di lapangan, bahasa Inggris masih jago. Lancar. Ya, akhirnya saya dampingi si bule tadi. Kebetulan saya di lapangan paham sekali. Building ini bagaimana, bagaimana progresnya. Akhirnya saya jelaskan sama si bule tadi. Iya, satu persatu. Dan dia waktu itu senang, yang tadi melonjak marahnya, tapi ketika waktu itu ketemu dengan Bang Azhari bisa menjelaskan progres di lapangan, dan senang. Akhirnya si kakak tadi tanya, Dik, kamu tamatan apa? Kak, saya tamatan SMA. Nggak mungkin lah, bahasa Inggris kamu pinter, ya kan? Katanya, bisa menjelaskan segala macam. Ya Kak, saya SMA Kak. Tapi ya dia sarankan, bagusnya adik lanjutin kuliah. Alhamdulillah, ada yang memberi pencerahan di kita. Betul, betul. Nah, waktu itu akhirnya saya mendaftar tahun 99 masuk ke Teknik Sipil Unimal. Ya, waktu itu masih di Ranco. Nah, itu awal mula saya masuk tahun di 99 ya. Ya, makanya nomor HP saya 99, plat mobil saya 99. Itu angka keberuntungan ya. Menurut saya bukan keberuntungan, Bang. Ya, jadi filosofinya angka tertinggi itu sebenarnya kan 9. Iya, betul. Setelah 9 itu kan kita kembali ke 0. Iya, betul. Ya, kita tidak mungkin menjadi 1 karena 1 hanya Allah yang punya, ya kan? Betul. Kita bisa mencapai puncak tertinggi yaitu 9 paling. Ya. 100 nggak mungkin. Nggak mungkin. Luar biasa. Bang Azhari, itu kan pengalaman yang ada di salah satu perusahaan. Nah, ketika ada terjun ke bisnis bagaimana ceritanya? Apakah uang 100.000 itu Bang Azhari pakai untuk apa? Uang 100.000 Abang Azhari pakai untuk apa? Kan itu bisnisnya. Ada beli apa. Itu dasarnya. Bagaimana ceritanya, Bang? Jadi waktu saya jadi OB di sana dulu, yang Bang bilang, itu gaji saya per hari itu 7.500, Bang. Besar per itu? Enggak besar, Bang. Saat Krismon 98, ya kan? Gaji 7.500 itu kalau saya tidak salah nasi saja waktu itu sudah harganya 15.000, Bang. 15.000, Masya Allah ya. Kan? Jadi dengan kepedihan seperti itu, nah, waktu itu jumpa si bule tadi, akhirnya saya ditawarkan, Dik, kamu nggak pantas jadi OB, kamu jadi pengawas lapangan saja. Akhirnya saya nggak mau jadi pengawas lapangan. Mandor ya? Jadi mandor. Tapi saya lebih memilih waktu itu jadi mandor borong. Mandor borongan? Iya, mandor borong. Jadi dulu waktu saya OB gaji 7.500, tapi setelah jadi mandor borong, nah, setiap minggu kan opnam itu. Opnam saya sudah mulai mendapat 7.500.000 sampai 50 juta. Angka sertifikat seorang Bang Azhari. Betul. Itu, ya? Akhirnya waktu kita juga udah banyak waktu senggang, bisa kuliah, ya kan? Dan mulai berteman dengan teman-teman pebisnis, ya kan? Ikut waktu itu di sana kan ada PT ASEAN, ikut waktu shutdown pabrik, ya kan, kita ngesup di sana, kemudian di PIM juga. Jadi saya pernah manjat tower yang tertinggi waktu itu, tower Gajah PIM. Gajah PIM, yang di atas tuh. Iya, betul Bang. Kebetulan Gajah itu,
bisnis saya waktu itu adalah Itu bisnis pertama kali. bisnis pertama sekali. Perusahaan Iya, memasukkan onder deal pabrik. iya, bukan pabrik waktu itu kita merepair, Oh, repair pabrik. repair beton, ya, Untuk yang untuk shutdown aja. untuk shutdown saja. Itu setahun sekali ya. Setahun sekali. Musiman, proyek. Iya, masih musiman. Nah, Iya, luar biasa. alhamdulillah karena kinerja bagus, ya kan, sudah mulai Dirinci dari situ. Iya, dari situ, dari ASEAN ke PIM Arun, ya kan, sambil kuliah, Ya. warawiri di sana. Alhamdulillah, kemudian saya sudah mengenal waktu itu komputer. Masih segitu besar ya? Ya, masih besar, pakai MS-DOS Pakai dulu. disket, Iya, ya, disket. disket, Iya, ya, betul. ya. Dan zaman tahun 99 itu saya sudah punya HP waktu itu, Bang. HP saya kalau Sony Ericsson, betul, Bang. Yang pisang itu ada betul, Nokia kan? Iya. Itu kartu perdananya saja dulu simpati harganya kalau nggak salah 500, 700, 2.500.000. Iya. Itu pulsa 100.000. Betul, Bang. Bocor. Dan waktu itu di teman-teman kuliah saya lebih mumpuni lah. Saya bilang waktu itu karena saya sudah punya HP, sudah punya motor besar, punya mobil, ya kan? Dan sudah punya laptop waktu itu. Ya. Belum waktu itu. belum. Jadi bermula dari situ saya sudah mulai tertarik dengan dengan dunia bisnis dan karena modal bahasa tadi. Jadi saya berinteraksi dengan komputer waktu itu lebih cepat. Lebih mudah. Karena kan operasional bahasa Inggris semua. Betul, Bang. Sampai saya pernah waktu itu dapat PO perdana dari PIM. Dari PIM, saya order barangnya waktu itu saya masih ingat seling untuk portal scraper itu dari Australia, Bang. Dari Australia. Ya, saya impor sendiri itu, Bang. Luar negeri. Ya. Tapi udah punya koneksi di luar ya? Sudah. Bisa bahasa Inggris tadi. Iya, bahasa Inggris dan saya waktu itu mainnya di Yahoo. Ya, kalau ngecek dulu kan nggak ada Gmail. Nggak ada, belum. Iya. Google waktu itu belum ini, saya mainnya di Yahoo. Nah, orang masih belum kenal apa itu internet. Betul sekali, Bang. Saya udah ini luar biasa, Bang. Maju loh, biasa di luar. Ada di Kurkul. Jadi waktu itu saya order dari Australia, Bang, dan barangnya begitu masuk ke PIM di reject, Bang. Di reject, Bang. Nggak dipakai. Jadi mereka selama ini ternyata mereka order barang yang salah. Begitu masuk barang yang benar, ditolak, di reject. Dianggap ini barang palsu. Oh gitu. Nah, akhirnya saya rapat dengan manajemen pemasaran PT PIM, saya menyatakan bahwa barang saya ini benar. Betul. Nah, dan speknya ini. Iya. Dan saya waktu itu langsung connect. Kalau sekarang kan V-call, Bang, dengan Australia. Waktu itu saya telepon langsung dengan Australia, saya bicara dengan manajemen Draco itu. Akhirnya manajemen PIM mengakui bahwa inilah barang yang benar. Iya. Kemarin itu hanya barang nomor 2. Betul, Bang. Berarti orang itu belum tahu yang 2 yang mana, yang 1 mana. Sehingga kita ditolak. Betul, Bang. Beda. Iya. Alhamdulillah setelah itu baru karir saya di vendor meningkat, Bang. Jadi menjadi statusnya foreign vendor. Jadi artinya barang-barang luar negeri itu sudah mulai dipercayakan ke kita, Bang. Ya, luar biasa, Bang. Betul. Yang penting kita yakin, jujur dan pasti. Dan jangan pernah menyerah. Itu saja. Nah, setelah itu jadi vendor, beralih ke bisnis lain. Ini kan udah cukup jauh beda ini antara Bumi. Ini kan bisnis tentang orang obat-obatan segala macam. Betul. Bagaimana Bang hijrah kemarin? Kenapa meninggalkan di sana? Apa pabrik tutup atau sebelum tutup apa pindah? Betul, Bang. Jadi waktu itu saya sudah punya firasat bahwa pasca gas itu akan terjadi, ya kan? Berakhir. Iya, akan berakhir. Jadi selama ini kami waktu itu di Kurungkuku, ya kan? Itu banyak sekali yang lalai, ya. Jarang yang bisa tamat sekolah, tamat kuliah. Betul. Karena waktu itu modal dengan satu perusahaan saja, jadi vendor di sana, kita setiap bulan anak-anak yang baru SMA, baru tamat sekolah itu sudah bisa punya uang pendapatan antara 50 sampai 100 juta. Iya. Nah, jadi kita tidak terbiasa dengan menyangkul atau ke laut, memancing, itu kita tidak terbiasa. Ini ilmu Mbak Ron. Betul. Tambahnya banyak. Itu kita tidak terbiasa, Bang. Ya kan? Kita sibuk dengan
menjadi vendor. Di vendor. Tetapi ketika pasca gas Iya. terjadi, Berakhir. ya berakhir, ASEAN tutup, Tutup, betul. ya kan, Humpus tutup, PIM Otomatis. sempat tutup, Iya, sempat goyang. goyang, Nah, ya kan, KKA tutup. Iya. Jadi di situ saya sudah pernah memprediksi sebelum itu tutup bahwa kita harus mencari bisnis alternatif. Sudah planning lain. Sudah. Ada planning lain, ya. Nah, jadi waktu itu saya sudah mempersiapkan, makanya saya beralih dari kontraktor menjadi penyuplai barang, jadi supplier. Dari kontraktor penyuplai barang, sekarang penyuplai barang. Iya. Waktu itu habis tuh. Iya. Jadi mulai saat itu saya sudah fokus mulai mencari sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, karena ketika saya lihat banyak senior-senior waktu itu pendapatan mudah, ya kan, uang banyak, tetapi karena seperti orang tua bilang, ingat selamat, ya kan, karena mereka terlalu berfoya-foya, akhirnya saya menjadikan itu sebuah peringatan, tolak ukur bagi saya tidak boleh jadi seperti itu. Iya, betul. Ya kan? Jadi pembelajaran. Jadi waktu itu saya berpikir selain saya menjadi vendor, saya juga harus punya bisnis retail. Ya. Jadi ketika bisnis besar ini suatu saat mungkin disrupt, tutup, kita masih bisa bertahan. Iya, betul. Nah, makanya saya lihat bisnis retail yang paling bagus, saya harus punya ruko. Ya, harus punya ruko sebagai tempat kita berjualan mungkin atau berdagang. Karena kita lihat senior-senior seperti misalnya Bintang Terang, kan? Beliau jalan bisnis di pabrik-pabrik di sana. Tapi tetap ada. Ya kan? Kemudian selain Bintang Terang, mungkin Dunia Barusa juga, ya kan? Walaupun beliau bisnis di dalam, tapi beliau punya showroom mobil, ya kan? Berarti saya ke depan juga harus seperti itu. Harus seperti itu. Betul, Bang. Harusnya ambisi seperti itu. Ya. Tetapi saya sempat collab juga, Bang, di KKA. Itu tahun berapa? Itu sekitar 2001, Bang. 2002 saya sempat goyang karena waktu itu saya fokusnya di KKA masukkan kayu dari Australia. Itu apa yang masukin? Iya, kita masukkan waktu itu. Kemudian kita juga sudah mulai mengenal dengan bahan-bahan kimia, chemical pabrik, ya kan? Karena kita fokus ke sana waktu itu. Akhirnya begitu KKA tutup, uang saya terbenam di sana sekitar 4 miliar, Bang. 4 miliar belum bisa dibayarkan karena belum bisa dibayar, dan akhirnya, Bang, saya miskin total, Bang. Pada saat itu. Makanya disitulah kita belajar bahwa jarang sekali ada anak muda yang bisa sukses kaya raya. Betul. Ya kan? Semua butuh proses. Intinya seperti ini, Bang. Karena kita anak muda, ya kan, tanggung jawab hanya untuk diri sendiri. Mungkin Allah juga kan maha adil, ya kan, karena cukup untuk makan sendiri, ya mungkin kadar rezekinya ya untuk sendiri. Jadi ketika kita punya istri, punya anak, berarti kan rezeki istri via kita, rezeki anak via kita, ya kan, berarti kita harus menikah. Ya. Jadi pada saat itu collab itu Abang udah memikir untuk menikah ya, karena mengingat seperti yang Bang cerita barusan. Nah, Bang Azhari, sekarang sudah begini, alhamdulillah sekali. Siapa nggak kenal Pinka Rusia, ya kan? Nah, sekarang Abang udah bentuk ini foundationnya. Itu bergerak di bidang sosial. Bang. Itu terinspirasi Abang dari mana? Maksudnya dari segi melihat kondisi warga Kota Sumawe dan sekitarnya di bawah garis kemiskinan, ada juga yang harus kita bantu. Itu harus melalui jalur Bang Azhari Foundation. Iya, Bang. Jadi itu bermula, Bang, kan kita dari awal, Bang, dari saya lahir, saya kan bukan langsung orang berada, Bang. Langsung jalan lah. Iya. Karena kalau bisa waktu itu kami sama nenek waktu itu, karena orang tua saya duluan meninggal, Bang, saya tinggal sama nenek. Orang yang paling miskin di kampung waktu itu, kalau menurut saya lah, Bang. Iya. Ya kan? Bagaimana saya makan sehari-hari, kan mungkin ada nasi, nggak ada lauk, Bang. Bersekolah juga waktu itu saya Azhari kecil, sekolah itu kalau mau makan harus masak sendiri, ya kan, harus pihalat, iya, Bang, cuci baju sendiri, Bang, kan. Kemudian karena kekurang mampuan nenek waktu itu, saya bersekolah celana tampal-tampal, Bang, baju tampal, Bang, kan.
itu cukup kalau bisa kan orang dulu pernah mengatakan bahwa masa kecil, masa remaja paling indah Bang. Paling indah. Tapi bagi saya Bang, kalau bisa saya tidak pernah mimpi masa kecil dan masa remaja saya Bang. Jadi bagi seorang Bang Azhari tidak pernah menikmati Tidak keindahan pernah Bang. seperti itu. Tidak Bang. Ya. Maka sekarang terinvestasi dari Abang untuk membantu orang Iya, lain. iya, Janganlah Bang. seperti kita, gitu Betul Bang. Bang. Itu apa saja sudah dilakukan Bang dengan ada yayasan Abang itu? Sebenarnya Bang, bangkit saya dulu kan saya 2003 sebenarnya sudah menyelesaikan Bang seluruh mata kuliah saya waktu itu. Kemudian waktu itu saya sebenarnya sudah ingin berumah tangga, tetapi karena uang tidak ada, akhirnya dipaksakanlah untuk menikah. Kemudian ya seperti cerita saya tadi Bang, ketika kita sudah punya istri, punya anak, di situ sudah mulai nampak Bang. Iya. Ya kan? Jadi waktu anak saya lahir malah uang rumah sakit, ya kan, susu semua ditanggung sama keluarga istri. Keluarga Bang. istri. Ya. Dan waktu KKA sempat tutup dulu, saya sempat masukkan perusahaan waktu itu rekanan di Takengon Bang. Akhirnya waktu itu dipanggil Bang. Dipanggil di sana. Di sanalah saya kembali bermula Bang. Nah, kembali bermula mendapatkan sebuah proyek Bang. Dari Takengon? Dari Takengon Bang, iya. Waktu itu saya ingat sekali masih zaman konflik, dapat proyek di sana, pakai perusahaan kawan Bang, dan ditelepon waktu itu cair uang sampai 800 juta Bang. Alhamdulillah. Ya, karena dalam doa saya setiap habis sholat itu saya selalu berdoa, ya Allah berilah rezeki bagi saya yang bisa uang itu seperti niat tadi Bang, beli satu ruko, beli satu rumah, beli satu mobil, kemudian sisanya saya pakai untuk naik haji Bang. Alhamdulillah ya. Jual yang bagus ya. Iya Bang. Jadi begitu saya dapat rezeki itu langsung saya beli ruko untuk kantor, kemudian mobil untuk transport saya, kemudian sisanya saya pakai untuk daftar haji Bang. Daftar haji pada waktu itu ya. Iya. Nah, jadi bermula sebenarnya dari Tanah Suci itu Bang. Jadi waktu itu ada rekanan kita di Arun, ada seorang ibu Cut waktu itu menyampaikan ke saya mengajak untuk naik haji. Adinda, kita naik haji yuk 2009, beliau sampaikan. Kenapa 2009 saya bilang, ya kan? Bangga sekarang kan? Iya, kenapa? Itu waktu tahun itu masih 2007, ya kan? 2009 itu cuaca di Tanah Suci itu adem. Tidak panas, tidak dingin. Ya sudah, saya bilang akhirnya uang yang tersisa dari proyek tadi saya daftar bersama istri Bang. Langsung Bang 70 juta saya daftar, ya kan? Lunas. Kemudian 2009 saya langsung dipanggil Bang, berangkat. Waktu itu kan nggak lama antri ya? Sebenarnya lama juga karena ibu yang ngajak saya itu Bu Cut, beliau sudah daftar di 2006, ya kan? Tapi beliau berangkat di 2012 Bang. Iya. Makanya sampai ada isu ini ngurus nih, motong jalur ini, ya kan? Itulah hidayah kita Bang. Iya. Sebenarnya ini kan bentuk bantuan Allah, ya kan? Karena keseriusan kita, keyakinan kita, keikhlasan kita. Ya, jadi sebenarnya momen ini saya dapat di Tanah Suci Bang. Waktu itu usia saya masih 30 tahun saya berangkat haji. Waktu itu pas jatuh Arafahnya hari Jumat Bang. Jadi disampaikan bahwa itu adalah Haji Akbar. Dan setelah sholat subuh sama istri, saya ambil sejadah keluar dari tenda, ya kan, menggelar sejadah di padang pasir. Saya berdoa Bang. Di situ Bang puncaknya Bang. Jadi saya berdoa didampingi istri di samping, ya Allah bukakanlah pintu rezeki seluas-luasnya dan semudah-mudahnya Bang. Itu Bang. Sampai istri saya merasa terganggu dengan doa saya sampai nyikut saya Bang. Ya kan? Alah, beliau bilang kan, Papa nih yang didoakan hasil rezeki-rezeki aja dia bilang. Langsung saya juga ini spontan saya jawab, ya kan? Ya lama saya bilang, dengan kita banyak rezeki, ya kan, kita bisa bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Yang betul membutuhkan. Iya. Karena tanpa rezeki yang banyak, uang yang banyak, kita tidak bisa buat apa-apa. Sendiri susah. Iya, karena saudara kita masih banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Sampai istri saya bilang waktu itu tuh Bang, ya sudahlah, terserah Papa lah. Akhirnya saya berdoa lagi Bang. Jadi di situ momen yang pertama Bang. Sehingga setelah Arafah, setelah kita menyelesaikan rukun, kami dari Mekah balik ke Jeddah Bang. Di perjalanan itu, di dalam bus, saya melihat ada sebuah mobil Hummer Bang. Ini mula-mula. Bagaimana saya bisa itu Bang? Bisa Hummer Bang. Jadi saya stop Bang mobil bus itu, ya kan? Saya bilang, bro, tunggu sebentar,
ya kan, stop di sini, saya mau foto, saya bilang. Iya kan? Begitu cinta sama Iya. Jadi karena ada parkir di pinggir jalan, saya Iya. foto, Bang. Dan saksi hidupnya waktu itu Bu Irda, Iya, Indonesia, iya. Bang. Ya kan? Saya minta beliau foto saya, ya kan? Saya foto lu enggak? Foto mewah ya. iya, dulu kan nggak bisa pakai selfie, Bang, Iya, karena iya. bawa kamera kan. Karena biasa dulu. Akhirnya saya foto, Bang, itu masih saya simpan, Bang, foto itu sampai sekarang. Saya foto begini, Bang, bergaya di depan Hummer itu. Sebelum dicepret, Bang, ya kan? Ternyata ada orang di dalam mobil, di horn, Bang. Bom, dia bilang seperti itu kan, terkejut saya, Bang. Enggak terkejut kan? Iya, iya. Habis itu saya balik, Bang. Mak lu mobil orang. Iya, saya balik, Bang. Langsung saya bilang, Bang, sampai tanah air gua beli. Alhamdulillah. Ya kan? Namanya doa orang haji itu, Bang. Ya kan 40 hari tanpa kan? hijab, tanpa Iya, hijab. kan masih makbul, Bang. Iya, masih makbul. Jadi setelah itu berlalu, pulanglah ke tanah air. Seminggu saya di sini, Bang, saya dapat undangan, Bang, dari JW Marriott. Iya. Ya kan? Ada pameran mobil mewah, Bang. Ya. Nggak lama dari itu ya. Iya. Saya ke sana, Bang, sama Iya. istri, sama anak saya ke sana. Lihatlah, Bang, di sana dipajang ada Ferrari, ada Lamborghini, kan? Iya. Itu tidak membuat saya tertarik, Bang. Tetapi begitu jalan, Ada. ada Ini ya saya inginkan dari ada Hummer di ujung sana, Ada, Bang. iya. Ini yang saya cari. Betul, Bang. Nah, langsung, Bang, gua beli, Bang. Iya, iya. Bawa pulang Hummer. Iya, Bang. itu sampai saya sudah terwujud ya, Bang Iya, ya. Bang. Berarti lewat situlah terinspirasi Abang dari cerita Abang dari tadi sampai sekarang kan itulah Abang ada Bang dulu ingin membantu sesama kita. Betul. Masih banyak yang harus kita bantu Iya. orang-orang seperti yang di Betul. bawah kita, Bang ya. Betul, betul, Bang. Nah, ini ya Bang, saya dengar Abang nih mau ini ya, mau ke DPR ya. Iya, Bang. Gimana Jadi ceritanya, Bang? Kok ngajak saya, Bang? Atau kok sih, Bang? jadi, Bang, kan ada sebuah hadis Nabi mengatakan khairun nas anfa'um linnas, Bang. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain, Bang. Ketika hari ini kita sudah berpikir hari ini mau makan apa, Iya. ya kan, ada saudara-saudara kita, ya kan, apa yang harus kita makan hari ini, ya kan, sense sosial kita kan muncul, Bang. Iya, betul. Kan, apalagi kita sama-sama tahu, Bang, ya kan, beberapa dekade ini, ya kan, setelah pasca gas dulu, ya kan, betapa, Bang, Iya. stucknya pembangunan di Kota Lok Sumawe, Bang. Iya. Ya, jadi waktu itu saya berniat, Bang, bahwa petrodolar dulu harus berubah, Iya. ya kan, menjadi petrodinar, Bang. Petrodinar. Ya. Itu niat saya, Bang. Cita-cita, Bagaimana? Ya, kalau dolar mungkin bisa naik turun, ya seperti sekarang kita rasakan, betul. ya, betapa majunya, berapa bangganya kita waktu itu menjadi warga Lok Sumawe. Tetapi hari ini apa yang terjadi, Bang? Sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada Kebanggaan lagi. hilang sendiri. Betul, Bang. Iya. Makanya saya punya keinginan, Bang, ke depan Kota Lok Sumawe ini harus kembali berjaya, Bang. Betul. Dari petrodolar harus menjadi petrodinar, Bang. Petrodinar. Sebenarnya ini bukan hanya untuk untuk kekuasaan, Bang. Iya. Kekuasaan itu adalah jembatan bagi saya, Bang. Jembatan Ya untuk kan? berbuat yang terbaik Untuk untuk berbuat, masyarakat. Bang. Karena apa? Seperti hadis Nabi tadi, Bang. Ya kan? Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik Iya. manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia Betul. yang lain. Ketika kita bermanfaat, Bang, ketika kita tiada nanti, Bang, kita bisa dikenang, Bang. Dengan orang. Ya, Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan apa, Bang? kebaikan, Bang. Kebaikan. Ya kan? Maka itu yang saya harapkan, Bang. Jadi ketika kita tiada, ketika kita sudah berbuat, Bang, kan, nanti misalnya kita, anak-anak kita ke depan bisa kita sekolahkan ke sekolah-sekolah terbaik di luar negeri, maka kita bermanfaat bagi orang-orang disabilitas, kita bermanfaat bagi orang-orang lansia, Betul. kita bisa merubah, ya kan, lapangan pekerjaan di sini banyak anak-anak muda kita bisa bekerja, Menciptakan punya, lapangan kerja. iya, Bang. Karena sekarang ini mencari suatu pekerjaan nanti Betul, Bang. mudah-mudahan jika abang terwujud Ya. dan bisa terprogram, kemudian Ya. bisa menjalankan apa yang ada di pikiran kita untuk memajukan Kota Lok Sumawe ini. Betul, Baik, Bang Azhari, termasuk adalah hadir sidang semuanya sudah hadir di program acara Satu Meja, walaupun Siap. mejanya putih, tapi satu meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. ngopi